Pemirsa kecewa dituduh suami melahirkan bayi hasil selingkuh. Seorang ibu di Madiun, Jawa Timur membakar anak yang baru dilahirkannya seorang diri di rumahnya. Warga yang mendobrak rumah pelaku mendapati jasad yang sudah separuhnya dilahap api di tungku. Aparat TNI Polri bersama warga menangkap Istiah, seorang ibu yang tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Setelah 12 jam dicari, pelaku akhirnya ditemukan saat bersembunyi di tengah hutan Wodak, Madiun, Jawa Timur, sekitar 2 km dari rumah pelaku. Karena kondisinya lemah dan masih pendarahan, pelaku kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, Madiun. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat membakar bayinya lantaran kecewa dengan suami yang menuduh jika anak yang dilahirkan tersebut hasil selingkuh. Siang hari makan durian, buah jambu dan minum teh pahit, dan pada sore harinya perut pelaku merasa sakit dan mules. Terus dia berbaring di kamar, tiba-tiba dia merasa bahwa akan keluar janin. Begitu keluar janin, yang bersangkutan ingat dengan apa yang disampaikan suaminya perihal tuduhan perselingkuhan. Seketika itu juga yang bersangkutan membawa janin tersebut yang habis dilahirkan di atas perapian tungku pembakaran di pawon atau dapur rumah yang bersangkutan. Sebelumnya, warga Dusun Kalisantan, Desa Ngeranget, Dagangan, Kabupaten Madiun gempar mendapati jasad bayi yang hampir seluruh bagian tubuhnya terbakar di atas tungku perapian salah satu rumah. Awalnya, ibu dari pemilik rumah curiga anaknya Istiah, 35 tahun, tidak keluar rumah selama 3 hari terakhir. Dengan dibantu warga, ketika pintu rumah didobrak, rumah dalam keadaan kosong dan jasad bayi hangus terbakar ditemukan di atas tungku. Sementara itu, usai mengolah tempat kejadian perkara di rumah pelaku, polisi membawa jasad bayi malang yang sudah dimakamkan warga untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mas Nabi. Baik, Pak, apakah olah TKP terhadap kasus ini sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya, Pak? Oleh TKP sudah dilaksanakan, berikut juga tindakan otopsi sudah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Hasil sementara daripada pelaksanaan otopsi yaitu terkait dengan kondisi bayi. Bayi adalah bayi laki-laki, umur kurang lebih 37 minggu sampai 39 minggu. Bayi lahir hidup, tetapi pada saat dibakar bayi sudah dalam kondisi meninggal. Ini diindikasi dengan membirunya kuku-kuku bayi. Bayi dalam kondisi meninggal saat dibakar, artinya penyebab meninggalnya ini apa dugaan sementara, Pak Anton? Nah, ini masih kita dalami, mengingat bayi pada saat lahir dalam kondisi hidup, tetapi pada saat dibakar bayi sudah dalam kondisi mati. Ada dugaan penganiayaan berarti, Pak? Nah, masih kami dalami, mengingat kami masih terkendala kondisi kesehatan daripada pelaku yang masih sangat lemah akibat pendarahan. Dan kami sudah koordinasi dengan tim dokter Rumah Sakit Dolopo Kabupaten Madiun yang rencananya seharusnya hari ini akan dilakukan tindakan terkait dengan uret di rahim yang bersangkutan, tetapi karena kondisinya masih sangat lemah jadi belum bisa dilakukan. Baik, Pak Anton, bisa diceritakan, Pak, sebenarnya awal mula terungkapnya kasus ini dari informasi siapa, Pak? Jadi awalnya informasi dari jaringan intelijen kami, di mana ada informasi terkait dengan ibu pelaku ini sudah 3 hari tidak melihat anaknya keluar rumah. Saudara Is ini tidak keluar rumah, makanya dia mendobrak rumahnya, mengingat rumah orang tua dan saudari Is ini berdekatan. Dia mendobrak dan dia melihat ceceran darah di kamarnya. Seketika itu dia memanggil anaknya yang lain yang berada di seberang rumah untuk mencari keberadaan saudari Is. Tapi tidak ditemukan dan dia berteriak minta tolong tetangganya. Datanglah saudara Sutikno, saksi Sutikno, mencari sekeliling di mana tercium bau menyengat gosong. Akhirnya ditemukan seonggok seperti janin yang terbakar di tungku perapian kayu bakar. Setelah itu menghubungi pihak RT dan Pak Lurah untuk mengambil janin tersebut. Dengan kesepakatan keluarga, akhirnya bayi itu dimakamkan sambil mencari keberadaan pelaku.
Peristiwa itu kejadian pada sore hari Senin, kurang lebih pukul 5 sore, dan kami dapat mengamankan bersama TNI dan bantuan masyarakat pada pukul 11 siang hari Selasa. Pak Anton, lalu benarkah motif pelaku membakar bayinya sendiri adalah karena dituduh selingkuh oleh suaminya? Ini masih pernyataan awal daripada pelaku pada saat saya temui sendiri, yang bersangkutan menyampaikan begitu. Ini masih kami konfirmasi kepada suami korban. Suami korban berada di Banyuwangi, tetapi ini dalam perjalanan dari Banyuwangi ke Madiun. Kami lagi menunggu pihak suami korban dan keterangan keluarga yang lain. Baik, hingga saat ini sudah ada berapa orang saksi, Pak, yang dimintai keterangan? Ini kurang lebih 6 saksi masih kita dalami. Mengingat, perlu kami sampaikan, pada tahun 2018, pelaku ini pernah juga melahirkan anak, tetapi dalam kondisi meninggal. Apakah ada korelasinya masih kami dalami terkait dengan kelahiran anak kedua ini. Apakah suami pelaku ini memang bekerja di luar kota, Pak, atau seperti apa? Betul, pelaku ini bekerja di luar kota di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Madiun ini jaraknya cukup jauh. Kurang lebih hampir 12 jam dan jarang pulang ke Kabupaten Madiun. Baik, kalau untuk kondisi pelaku sendiri tadi Anda katakan masih lemah, Pak, ya. Kemudian apakah saat ini sedang dilakukan perawatan di mana, Pak? Betul, saat ini kondisi pelaku masih dalam kondisi lemah dan dilakukan perawatan dan dijaga oleh anggota kami di rumah sakit. Kabupaten Madiun. Ada rencana untuk pemeriksaan kejiwaan juga, Pak, terhadap pelaku? Kami akan melaksanakan pemeriksaan kejiwaan setelah menunggu kondisi fisiknya stabil dulu. Baru kami akan melakukan pemintaan keterangan dan pemeriksaan kejiwaan oleh ahli kejiwaan. Baik, terima kasih atas informasinya AKBP Anton Prasetyo, Kapolres Madiun. Selamat sore, Pak Anton. Pemirsa, drama polisi peras polisi terkait sengketa lahan ribuan hektar di Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat belum usai. Bribka Madi membantah keras pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebut dirinya meminta maaf kepada mantan penyidik berinisial TG yang bersengketa lahan dengannya. Mana pimpinan lo? Mana? Aneh prinsip begitu, karena hak orang tua sampai kapanpun dan apapun dan sekiranya aneh perjuangkan. Capek nih, ya Allah, perih nih. Hatinya sakit rasanya. Ibu pernah nggak dengar keluhan si Madi? Jadi keadilan di situ, makanya aneh bilang. Nggak ngadu ke saya. Nggak RT, ibu kan RT baru, makanya ibu kan nggak tahu persis. Tumbang ya penjual makan gitu. Minta ridhonya saya berjuangkan. Apapun yang suka saya lakuin. AKP Purnaweran TG itu memang meminta uang 100 juta rupiah. Iya, plus dengan hadiah. 1000 meter. Iya. Ya pemirsa, jangan lupa saksikan Aiman menelusuri lahan sengketa Bribka Madi eksklusif hanya di The Prime Show with Aiman, Rabu 8 Februari pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. BPOM RI menyebut hasil pengujian dari seluruh sampel di obat sirup yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut terbukti aman. Dibuktikan dengan memiliki standar terkualifikasi untuk dikonsumsi dalam batas dianjurkan. BPOM RI sudah melakukan pengujian bahan sampel obat sirup sejak 2 sampai 3 Februari 2023. Ada sederet tahap yang dilakukan, mulai dari pemeriksaan obat sisa yang diminum pasien hingga bahan baku penggunaan obat terkait. Seluruh sampel di obat sirup yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut terbukti aman. Dibuktikan dengan memiliki standar terkualifikasi untuk dikonsumsi dalam batas dianjurkan. Sampel obat sirup diperiksa dan dianalisis di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Nasional BPOM RI berstandar WHO. Badan POM telah melakukan penelusuran sampling dan pengujian terhadap sampel pada tanggal 2 hingga 3 Februari 2023 sebagai berikut. Sampel pertama adalah sampel sirup obat sisa obat pasien. Kemudian sampel sirup dari peredaran. Sampel sirup dari tempat produksi yang merupakan retain sampel dengan nomor batch yang sama dengan sampel yang dikonsumsi oleh pasien.
Kemudian sampel sirup dengan batch yang berdekatan dengan sampel sirup sisa obat pasien. Kemudian sampel bahan baku sorbitol yang digunakan dalam proses produksi dan sampel sirup lain yang menggunakan bahan baku dengan nomor batch yang sama. Ada 2 jenis produk sirup. Keseluruhan total merupakan 7 sampel sirup yang terdiri dari sampel sirup dan bahan bakunya. Di atas telah dikirim ke Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan POM, untuk dilakukan pengujian. Perlu kami sampaikan dari hasil pengujian terhadap 7 sampel yang tadi sudah disebutkan, hasil semua pengujian sampel tersebut adalah memenuhi syarat. Artinya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan atau standar yang ada di Farmakope Indonesia. Namun demikian, Bapak Ibu, setelah kami mendapatkan hasil tersebut, tentunya dalam rangka kehati-hatian dan sebagai langkah antisipatif, Badan POM telah mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi terhadap obat yang dikonsumsi pasien pada tanggal 4 Februari 2023. Terkait perintah penghentian sementara tersebut, industri farmasi pemegang izin edar obat tersebut telah melakukan voluntary recall atau penarikan obat secara sukarela. 1 warga negara Indonesia meninggal dunia tertimbun reruntuhan gempa di Turki. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Ainus Sore.